Saudara sekalian, kita akan membuka satu ayat di dalam kitab. Kita akan melihat kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Kitab Yesaya yaitu terambil dalam kitab Perjanjian Lama pasal 40 ayat 31. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Khotbah hari ini menolong kita untuk mengerti Tuhan adalah kekuatanku atau kekuatan kita. Di dalam hidup ini masing-masing kita punya masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pergumulan yang bersifat rohani, dan juga masalah-masalah lain yang kadang kita tidak mengerti kenapa harus terjadi. Masalah-masalah ini adalah bagian hidup kita selagi kita di dunia ini. Kita tidak bisa mengharapkan hidup tanpa masalah di dunia. Kalau itu adalah harapan dan cita-cita kita atau keinginan kita, maka kita akan kecewa. Kita akan putus asa, depresi, dan bisa kehilangan akal yang sehat. Tapi saat kita bisa mengerti dan menerima bahwa hidup di dunia tidak terlepas dari segala macam masalah, maka kerelaan hati untuk menerima membuat kita bisa menghadapi, mampu menghadapi, walaupun mungkin berproses, tetapi kita bisa menghadapinya dan bisa melaluinya. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti burung raja wali. Kapan itu? Saat kita menanti-nantikan Tuhan. Sudah harus tahu kapan ini ditulis. Waktu penulisan ini, orang-orang Israel itu sudah berada di pembuangan di Babel selama 150 tahun. Dan bayangkan kalau berada di luar negara dan tidak mungkin mendapat hak yang seharusnya, perhatian yang seharusnya. Di dalam kehidupan mereka tentu ada banyak pergumulan. Bisa itu mengenai masalah kesehatan, keuangan, masalah pergumulan secara spiritual, secara rohani, dan lain-lain. Dan di sini Nabi Yesaya memberikan kekuatan kepada bangsa Israel bahwa kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang berkuasa itu, yang maha kasih dan pemerhati dan adil itu, maka kamu ada kekuatan yang baik. Kekuatan ini berkaitan dengan dimanapun kamu berada, bagaimanapun situasi hidup yang kamu sedang alami, kamu ada kekuatan yang baru seperti burung raja wali. Mungkin pergumulan spiritual atau rohani yang dihadapi oleh orang Israel adalah dari satu sisi mereka itu umat Tuhan, tapi di sisi lain dibawa perbudakan atau dibawa jajahan negara lain. Mereka dibawa ke pembuangan. Dan bagaimana kehidupan itu? Tentu banyak yang bertanya, kenapa Tuhan kok begini? Bukankah kami ini umatmu? Bukankah kami ini, itu, dan ini? Alasan mereka. Tapi kenapa harus ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan? Maka pergumulan yang seperti itu pun ada jawabannya. Kalau engkau sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, maka engkau ada satu kekuatan yang baru. Dalam pengertian bahwa pergumulanmu mungkin belum bisa hilang. Masalah kesehatanmu belum bisa hilang. Masalah ekonomimu belum bisa selesai. Pergumulanmu apapun bentuknya belum bisa. Tetapi saat engkau berada, hatimu menanti-nantikan Tuhan, di saat itu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Sehingga kekuatan baru itu memampukan kita berjalan di atas masalah yang kita ada. Walaupun ada pergumulan di dalam kesehatan, tetapi kita tetap bisa menikmati hidup sebagai anugerah Tuhan selagi ada kehidupan yang Tuhan berikan di dunia. Dan kita akan merasa satu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan untuk meneruskan dan menghadapi kehidupan yang ada kesulitan dalam hal. Atau ada masalah pergumulan dalam ekonomi. Tetapi saat kita menanti-nantikan Tuhan, hati kita begitu dekat dengan Tuhan, begitu hidup mengharapkan Tuhan, disitulah Tuhan berikan kekuatan baru. Iya, masalah ekonomi
masih saya alami, tapi saya bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya berjalan di atas masalah ekonomi saya. Masalah ekonomi di bawah, saya di atas. Karena saya mengalami yang namanya Tuhan. Ada masalah dalam pekerjaan, iya, memang. Dan belum selesai, dan mungkin tidak bisa selesai dari mata manusia. Barangkali begitu pikiran. Tetapi saat hati kita menanti-nantikan Tuhan, berharap dengan Tuhan, itu hidup, maka Tuhan karunikan kita apa? Kekuatan yang baru. Sehingga kita berada di atas dari semua persoalan dan masalah yang kita hadapi di dalam pekerjaan. Kita mungkin ada pergumulan dalam melewatinya, tetapi kita ada satu ketenangan di dalam hati dan hidup kita, walaupun ada pergumulan kerjaan. Hati yang berharap, hati yang menanti Tuhan. Dan kata menanti-nantikan Tuhan ini, mungkin gambarannya adalah saat saudara menantikan seorang yang ada janji temu datang. Bagaimana pikiran saudara? Orang ini. Setiap saat, setiap waktu, kamu sudah siap untuk mengharapkan kedatangannya. Jadi hatimu itu begitu segar terhadap orang yang akan datang. Berarti kesadaran saudara itu, kesiagaan saudara itu begitu hidup. Nah, gambaran ini menanti-nantikan Tuhan itu seperti ini. Kita berharap begitu penuh kepada Tuhan, bersandar dan tahu bahwa Tuhan itu ada di situ dan akan datang dan akan menolong kita. Dan perasaan itu akan memberikan kita satu kekuatan bahwa Tuhan, aku berharap Dia akan datang, Dia kuat. Makanya diberikan gambaran yang sederhana dan jelas. Ia bagaikan burung. Burung Raja Wali itu terbang di udara. Itu memang banyak angin yang kencang. Tetapi pergumulan, tantangan terhadap angin yang kencang itu dia tidak apa-apa. Dia makin menyebarkan sayapnya, dan dia makin lebih tinggi dan lebih bisa terbang dengan rasa aman dan tenang di atas. Jadi tantangan angin yang kencang, masalah dari satu sisi, mungkin burung-burung yang lain juga menghadapi masalah, dia malah berada dengan tenang dia di atas melewati tantangan angin. Atau bahkan di tempat yang paling atas, dalam satu survei dikatakan bahwa oksigen itu sudah tidak terlalu ada itu, karena saking tingginya. Tetapi dia, tantangan itu bagi dia tetap saja dia bisa lalui dengan, itulah gaya hidupnya, itulah dunia hidupnya. Bahkan ada satu ilustrasi yang menarik kan, sekali burung halang terbang, diserang oleh burung gagak, mematuk belakangnya, mematuk tinggi badannya. Halang ini tenang, dia tidak sekali bereaksi. Dan sayapnya terbang makin tinggi, dan berada di ketinggian tertentu di mana oksigen sudah berkurang, bengkaknya. Itulah kehebatannya burung merah. Dia bisa menghadapi tantangan dengan caranya tersendiri, menyertai. Makanya saat saudara dekat dengan Tuhan, itu umpama saudara terbang tinggi, maka semua masalah dalam kehidupan kuat. Ada tantangan, iya, kita bisa menghadapinya karena Tuhan. Dan saatnya nanti makanya biarkanlah orang berbicara negatif. Dia punya pesan. Ada orang bilang, lihat bunga sudah, ayo paling cakep, biarkan saja ada diri. Jadi orang jahat itu akan jadi sendiri, nggak perlu saudara mau. Jadi orang yang sudah buruk dari sononya itu akan jatuh. Jadi itu semua akan memberikan kita gambaran bahwa mungkin ada masalah yang ada kaitan seperti itu menghadapi kita. Kita tenang saja, menanti-nantikan Tuhan, hati yang hidup dan bersara, bergantung dan berharap kepada Tuhan itu. Ada salah satu contoh yang dapat kita lihat di dalam Perjanjian Baru, apa yang dikatakan Yesaya 40 ini. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 yang juga seharusnya menjadi pegangan kita. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Kitab Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Ayat 12, 1, 2 dan mulai. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara
bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hal baik dialami, hal buruk dialami, hal kelimpahan dialami, hal kekurangan dialami, atau dalam bahasa yang lain, pergumulan hidup yang berat kita hadapi. Juga hidup yang begitu indah dan menyenangkan, penuh dengan berkat Tuhan kita alami. Satu hal yang seharusnya memberikan kekuatan kepada kita adalah dalam hal mengalami pergumulan yang begitu banyak, ataupun dalam hal yang begitu banyak kelimpahan dan berkat, semua itu dapat bertanggung di dalam Kristus yang memberikan kami. Kelimpahan iya, tapi kadang kelimpahan bisa membuat kita sombong, tapi di dalam Kristus kita lebih banyak bersyukur. Jadi inilah rahasia kehidupan kita. Apabila kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan seperti burung raja wali yang kuat, tegak menghadapi apapun tantangan, masalah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena itu, mari kita akan yang baik. Amin. Mari kita